Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Ganata, NRP 105111100019. Di sini saya akan mereview materi tentang mata kuliah Sistem Konversi Daya Listrik. Untuk pada materi ini yaitu tentang control switch, di mana secara garis besar control switch sendiri terdapat dua macam, yaitu yang pertama complementary metal oxide semiconductor atau biasa yang disingkat dengan CMOS. CMOS sendiri merupakan kayak kumpulan beberapa inverter MOSFET yang paling banyak digunakan dan dapat disesuaikan dalam berbagai desain chip. Chip ini biasanya bekerja dengan menghilangkan daya yang sangat kecil dan pada kecepatan yang relatif tinggi. Selain itu, inverter CMOS sendiri memiliki karakteristik yaitu berupa buffer logika yang baik, dan dalam hal ini noise yang dihasilkan itu relatif lebih rendah dan besar. Untuk inverter CMOS sendiri berisi dari transistor PMOS dan NMOS yang terhubung di terminal dan saluran gerbang, dan ada tegangan suplai VDD pada terminal pada sumber PMOS dan ground yang terhubung di terminal sumber NMOS. Dan jika VIN terhubung ke terminal gerbang dan VOUT terhubung ke terminal, membuatnya tegangan itu nantinya akan dibuang. Karena pada tegangan input sendiri pada konverter CMOS biasanya bervariasi antara 0 sampai 5 volt. Untuk gambarnya di sini terdapat gambar dari CMOS itu sendiri, yaitu di mana tadi untuk tegangan inputnya kisaran 0 sampai 5 volt, dan ini ada pin FIN yang terhubung ke terminal, dan untuk Vout-nya itu langsung terhubung. Kemudian untuk switch model transistor MOSFET didefinisikan sebagai berikut dalam bentuk tabel. Di sini terdapat tadi NMOS dan PMOS, di mana terdapat suatu kondisi terdapat on dan off. Dan ketika FIN itu rendah, maka NMOS akan mati, sedangkan untuk PMOS akan tetap hidup. Dan ketika VIN itu tinggi, NMOS akan memberikan indikasi on dan PMOS akan aktif. Kemudian di sini terdapat multiple state transistor model. Untuk model multi status ini yaitu suatu cara yang akurat untuk modelkan inverter CMOS. Dan ini untuk mengurangi status dari MOSFET itu sendiri dan dibagi menjadi 3 operasi, yaitu cut off, linear, dan saturated. Dan masing-masing ini memiliki ketergantungan dan perbedaan pada VGS dan VDS-nya, dan untuk perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Di sini pada tabel di bawah ini terdapat karakteristik dari NMOS dan PMOS, di mana dari model ketiga operasi itu memiliki perbedaan masing-masing. Di sini ada cut off, linear, dan saturated. Kemudian yang kedua yaitu ada metal oxide semiconductor field effect transistor atau biasa yang disingkat dengan MOSFET. MOSFET sendiri merupakan salah satu jenis transistor yang memiliki impedansi atau gate yang sangat tinggi, bahkan hampir tak terhingga, sehingga dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar dalam perangkat elektronik, kemungkinan untuk menghubungkannya dengan semua jenis gerbang logika. Dan dengan cara menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat digunakan untuk mengendalikan beban dengan arus yang tinggi dan biaya lebih murah daripada menggunakan transistor bipolar. Untuk membuat MOSFET sebagai saklar, maka hanya dengan menggunakan MOSFET pada kondisi saturasi on dan kondisi cut off. Biasanya indikasinya off. Dan untuk kurva karakteristik dari MOSFET sendiri ditunjukkan seperti gambar di sini. Sudah terdapat kurva di mana terdapat garis sumbu X dan sumbu Y, dan di sini ada garis merah yang menandakan itu kondisi saturasinya. Kemudian MOSFET diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jenis operasinya, yaitu enzamet mode MOSFET atau eMOSFET dan depletion mode MOSFET atau DMOSFET. MOSFET ini diklasifikasikan berlanjut berdasarkan material yang digunakan untuk konstruksi sebagai N-channel dan P-channel. Jadi secara umum ada 4 jenis MOSFET yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu ada MOSFET deplesi N-channel, yang kedua ada MOSFET deplesi
P-channel, yang ketiga ada MOSFET mode peningkatan N-channel, dan yang terakhir yang keempat ada MOSFET peningkatan P-channel. Untuk penjelasan MOSFET P-channel, di sini lebih ke pengurasan dan sumber daerah P karena secara garis besar kan P-channel yaitu maka P yang positif dan substratnya adalah tipe nilainya N. Untuk arus yang mengalir bermuatan positif dan ini biasanya disebut juga sebagai MOSFET saluran P. Biasanya kalau kita menerapkan tegangan pada gerbang negatif, elektron yang ada di bawah lapisan oksida mengalami gaya tolak dan mereka didorong ke bawah ke dalam substrat. Untuk tekanan gerbang negatif juga menarik lubang dari sumber P+ dan mengalirkan wilayah ke saluran. Dan untuk gambarnya pada MOSFET P-channel seperti ini, di mana tadi ada enchantment mode dan depletion mode. Kemudian untuk MOSFET N-channel sendiri, pengertiannya yaitu pengurasan dan sumber dan wilayah pada N+ karena N-channel dan substratnya adalah tipe P. Di sini arus yang mengalir bermuatan negatif dan juga dikenal sebagai MOSFET saluran N. Ketika kita menerapkan tegangan gerbang positif, lubang yang ada di bawah lapisan oksida mengalami gaya tolak dan lubang didorong ke bawah ke muatan negatif yang terikat dengan atom akseptor. Tekanan gerbang positif juga menarik elektron dari sumber N+ dan mengalirkan ke saluran jangkauan elektronik yang terbentuk tersebut. Untuk gambarnya N-channel seperti ini, di mana di sini terdapat enchant mode dan depletion mode, di mana pada enchanted mode di sini N-channel-nya lebih terdapat gaya dorongan ke atas. Mungkin itu saja review materi dari tentang control switch. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.